Audio Jungle. Audio Jungle. Berani ungkap fakta. Iya kan? Izin. Siapa wartawan yang mau naik ke beritanya emangnya? Siapa ya? Saya mau tahu. Nanti saya cek dulu siapa itu Pak ya. Saya belum tahu. Saya baru dikirim tadi lagi nih. Oke, gini Halo? halo, gini saudaraku Octavianus, oke Pak Octavianus. Siap, Pak Luis. Siap. Seluruh kegiatan teman kita GMBI saya kuasa hukumnya. Kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah kembali mencuat di Maluku Utara. Kali ini, dugaan tindakan tidak bermoral tersebut dilakukan oleh seorang karyawan PT Sambaki Tambang Sentosa melalui akun media sosial Facebook bernama Tonget Jungle. Akun tersebut diduga secara berulang kali memposting tulisan yang mengandung ujaran fitnah dan penghinaan terhadap Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Maluku Utara, Bapak Sadik Hamisi. Isi postingan yang beredar dinilai sangat keji dan tidak pantas, karena seluruh redasi tulisannya memuat tuduhan yang tidak berdasar, serta melukai nama baik korban beserta keluarganya. Ketua LSM Gembeng Maluku Utara, Sadik Hamisi, mengecam keras tindakan tersebut dan menyebut bahwa apa yang dilakukan akun Tongeta Jungle merupakan bentuk serangan pribadi yang telah melampaui batas moral dan etika bermedia sosial. Menurut Ketua LSM Gembeng Maluku Utara, kami tidak tinggal diam. Fitnah dan pencemaran seperti ini bukan hanya merugikan saya secara pribadi, tapi juga mencederai nama baik lembaga GMBI. Kami akan menempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku. Tak hanya itu, dalam kasus ini juga muncul nama seorang oknum pengacara bernama Octavianus Leki yang disebut-sebut dalam unggahan tersebut. Namun setelah dikonfirmasi langsung oleh pihak media, yang bersangkutan justru mengelak telah membuat pernyataan sebagaimana yang dimuat oleh akun Tonget Jungle. Bukti percakapan dan rekaman suara melalui panggilan WhatsApp pun telah dikantongi oleh pihak korban sebagai barang bukti untuk langkah hukum berikutnya. Pak, gimana Pak? Kita temu Pak Adi. Iya, Pak Octavianus ya. Octavianus Leki. Jam berapa kita temu? Ya. Bagaimana Bapak, sehat Pak? Kalau mobil selesai kita jemput Bang apa? Bang apa? Sehat, Bang. Iya, Bapak ini ada statement Bapak di media Mensos ini komentar tentang Sadik Hamisi tipu-tipu orang, kemudian mendatangkan staf ahli presiden itu kebohongannya itu gimana Bapak bikin berita kayak begitu? Sudah dulu bilang. Iya Pak. Saya ngomong. Kok pengacara seperti Bapak gimana ini? Goblok. Jadi dengan siapa Pak? Iya, makanya saya cek ini Pak. Sampai kebetulan ini saya di WA tadi. Ya. Ini saudara saya Pak dari GMBI kita akan menolong mengajukan ke presidenan. Saya staf ke presidenan bidang hukum Pak. Saya pengacara, nama saya Agus Weri Lubis, sarjana hukum, magister hukum, doktoral Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak kira-kira? Apa kendala Pak? Boleh dibicarakan sama kita? Iya, itu beritanya itu kan saya cuman ini. Jangan cuma Apa namanya? Saya baru dikirim itu statement itu kan saya belum tahu siapa yang nulis itu Pak. Kenapa Pak? Ada yang bisa diperjelas. Kita sama orang hukum loh. Ada yang bisa diperjelas. Tolong. Iya Pak, maka. Iya, jadi Pak Lubis. Siap. Halo. Siap. Ya, siap. Jadi saya nanti coba klarifikasi dulu itu siapa yang menulis itu atas nama statement saya, begitu Pak. Statementnya seperti apa ya? Kalau kita boleh tahu. Makanya saya belum tahu juga Pak. Oke Pak Octavianus. Oke Pak Octavianus, ini abang Jadi, kita. jadi biasanya Pak Lubis. Siap. Halo. Kenapa dalam berita itu? Nah mungkin lah kita sebagai lawyer nih pasti kita klarifikasi analisis dulu ini bisa nggak dikasih naik beritanya kan biasanya begitu. Siapa Kalau wartawan? kita kan begitu harus akurat, iya kan? Izin. Siapa wartawan yang mau naik ke beritanya emangnya? Siapa ya? Saya mau tahu. Nanti saya cek dulu siapa itu Pak ya. Saya belum tahu. Saya baru dikirim tadi lagi nih. Oke, gini Halo. gini saudaraku Octavianus, oke Pak Octavianus.
Siap, Pak Lubis. Siap. Seluruh kegiatan teman kita GMBI saya kuasa hukumnya. Oke? Oh, siap. Dan saya siap. juga staf kepresidenan Pak Joko Purwanto, saya juga PH-nya, boleh tanya. Nah, sekarang yang saya mau, Oh, tolong bekerja sama dengan baik, Pak. Saya tidak mau di lapangan nanti terjadi hal yang tidak diinginkan dari anggota saya sendiri, artinya rekan saya, Pak ya. Kita menghargai profesi, Pak. Apapun tidak tanduk orang Pak pihak GMBI ini di bawah apa kuasa saya, Pak. Demikian Pak Octavianus. Kalau memang ada yang kurang berkenan Bapak, tolong hubungi saya sebagai pengacara, Pak. Tolong. Oke, siap. Nanti bersyukurlah saya bisa dapat nomor ini ya, supaya kan Nah, lebih jelas kalau apa ya soal berita itu. Nanti saya coba cek siapa yang persnya itu ya, Dewan Pers ya. kalau masalah Dewan Pers kita punya kantor TV3, Pak. Saya pun kuasa hukum di TV3. Apabila Pak, kami akan memantau apapun kegiatan ini, karena ini kan kita mau penyelesaian, Pak ya, untuk PT SMS. Kebetulan saya pun baru dari sana, Pak. Saya langsung sama Pak Staf Menteri, saya PH-nya boleh Bapak lihat di sana, dan saya juga udah ngomong sama Kapolsek, sama Camat, gimana penderitaan masyarakat itu kita udah masuk rangkum ke presidenan, Pak. Jujur saya katakan begitu. Nah, tolong Pak, kalau memang Hari bahasanya dari itu. gimana siap? Gimana? Jadi Pak Lubis, itu kegiatannya itu juga saya belum tahu kegiatannya apa itu di situ. Makanya ini saya juga heran. Tadi saya ini tanya soal statement saya, itu saya belum tahu statement yang mana itu. Oke, siap. Gini aja dah. Gini aja Pak Octavianus, gini aja dah. Siap Pak Lubis. Anda kan seorang PH, pengacara sama seperti saya. Kita profesi hanya membela klien. Masalah pemberitaan itu tidak dalam ranah kita, Bapak. Tapi dalam hal ini, maaf, nun sewu ya. Kalau memang Bapak berfungsi di situ ada memang masalah pemberitaan, monggo, nggak ada masalah bagi saya. Cuman untuk saya tegaskan dari sekarang, tolong Bapak sampaikan ada rekan-rekan kita atau apapun nama lembaga di sana itu harus konfrontir ke kita dulu, Pak ya. Pemberitaan itu juga. Maaf nih, Siap Pak Lubis. kalau memang kita mau kolaborasi seperti apa baiknya kita tata ini Pak, masyarakat ini. Itu mau saya, Pak. Oke? Oke, siap. Abang saya ini, ketua GMB ini adalah salah satu partnership saya, dan dia udah disahkan di kementerian untuk pembelaan ini, Pak. Jujur, udah legal standingnya udah ada, Pak, dan diakui oleh negara. Siap. Ya, Pak ya. Oke. Kalau untuk masalah telitinya legal standingnya boleh dikonfrontir ke kita seperti apa, dan dia pun kan sekarang kita baru tadi menghadap dari sama Pak Joko Purwanto. Kita pun nanti hari Kamis sudah hadir nanti di PTS TS tadi ya namanya. Itu Pak, dan mereka menunggu kita, Pak, karena ini memang harus diselesaikan di Jakarta. Begitu. Demikian Pak Octavianus. Untuk lebih lanjutnya lanjutkan perbicaraan dengan saudara saya, oke? Saya lagi sibuk, oke? Terima kasih. Halo Bapak. Halo, iya, di pas apa? Saya Sadik Hamisi yang Bapak kasih komentar di media itu. Kan tidak enak, Bapak tidak bikin perimbangan kok. Bapak langsung hantam saya itu. Dengar dulu, saudaraku begini. Iya Pak. Sorry Pak Sadik. Iya sore Bapak. Iya Bapak. Bagaimana Bapak? Itu tadi saya coba telepon di Pak Kades itu, ketua panitia itu. Itu beliau juga itu salah satu saya punya klien itu. Iya. Halo. Iya. Beliau salah satu saya punya klien juga itu, salah satu korban juga itu ada lahannya di Baborino itu. Iya. Terus gimana Pak? Ketua panitia itu. Iya terus gimana Pak? Jadi saya sampaikan, saya bilang, iya, mudah-mudahan seluruh masyarakat yang ada di Baborino, ya kalau diakomodir itu sangat luar biasa. Jadi perjuangan saya LSM namanya apa ini Pak Sadik? Bapak tahu kok itu di berita, Bapak yang buat berita tuh. Gimana Bapak ini? Makanya itu saya bilang terang. Udah Pak, kita udah bahas lagi Pak. Kita udah tutup. Kita proses Pak. Tadi Pak Joko udah minta proses. Kita proses biar Bapak bantu kita sama-sama proses wartawan itu. Karena ini Pak Joko punya nama juga tercemar ya gitu. Oke Pak ya, makasih ya. Oke, siap. Pak Joko dan LSM, nah ini yang jadi masalah.
Halo Mas. Makanya itu nanti kita cek dulu siapa yang kesini berita itu, begitu. Oh, berarti Bapak bukan suruhan Bapak ya, bukan suruhan dari Bapak, titipan dari Bapak. Bukan. Nanti begini, coba cek dulu. Kan pastilah ini tadi sama dengan Pak Lubis bilang kan. Iya. Kita sebagai lawyer itu kan kita punya analisis tersendiri, namanya berita nih. Iya. Nah, sebelum publis, pasti kita analisis dulu. Oh silakan tulis, itu cocok. Iya. Kan sesuai data. Iya. Ya, kan? Iya. Sementara Bapak Sedek ini saya barusan saya tahu ini mau telepon ini Pak Sedek. Oh begitu baik Pak Oktoy. Bapak itu jadi begini, saya juga apresiasi kegiatan kemarin itu Pak Sedek. Iya. Iya Pak, iya. Karena saya salah satu pihak beberapa orang yang ada di Sebaburino juga. Iya. Jadi kemarin itu sementara disinggung juga ada LSM, saya bersyukur hari ini dong Pak Sedek kan. Iya. Yang melayani masyarakat Baburino, salah satu tokoh-tokoh adat, suku-suku di sana. Iya Pak, iya. Jadi saya juga sampaikan ke Dora, mudah-mudahan perjuangan dari LSM itu, mudah-mudahan dia ini terlayani, terbantu untuk masyarakat Baburino sebagaimana harapan masyarakat itu dengan adanya kehadiran STS itu yang saya boleh katakan itu membabi buta. Iya. Saya dong, karena ada prosedurnya untuk menambang gitu. Iya Pak, iya. Ini terjadi pencemaran di sana itu di mana perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang tenggelam di banjir kemarin. Iya. Jadi saya herannya tadi ini barusan itu ketua panitia teruskan itu. Iya, tapi yang terpenting dalam pembicaraan kita ini bahwa Bapak tidak pernah memberikan komentar ya lewat media. Tidak pernah kan? Ya, tidak pernah saya memberikan komentar itu. Saya belum baca berita bagaimana lagi itu. Dijamin Pak, dijamin bicara Bapak nih, dijaminnya secara hukum ya. Rekam situ, rekam. Oh oke, siap Pak. Bagus, saya ambil HP saya rekam dulu Pak. Oke Pak, jaminnya. Ya kalau gitu Pak, saya pending dulu. Saya kirim berita-beritanya ke Bapak biar Bapak tahu wartawan siapa yang ini. Bapak mengklarifikasi sebelum saya bikin laporan mereka ke Polda. Bahwa Bapak mengaku Bapak tidak pernah memberikan statement, tapi mereka membuat statement. Ini kan pencemaran Pak. Ini pejabat negara Pak. Kalau dibuat statement yang saja juga merugikan Pak Joko dan LSM. Jadi makanya itu saya juga makanya saya bilang tadi saya kaget juga. Jadi saya bersyukur hari ini kita bisa komunikasi dengan Pak Sedek tuh. Iya. Jadi saya itu terbuka, itu segmen itu bukan segmen saya. Oke Pak, siapa? Oke Pak. Saya coba cek itu siapa yang bawa nama saya. Oke siapa? Oke Pak. Berarti Bapak kita kerjasama dengan Bapak ya, biar kita meluruskan masalah ini, kita sama-sama melapor wartawan yang bersangkutan ya Pak ya. Oke siap, semangat Pak ya. Oke Pak. Oke susul Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Kasus ini kini tengah dikaji untuk dilaporkan secara resmi kepada pihak berwenang dengan harapan agar tindakan serupa tidak terus berulang dan menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Hingga saat ini, masyarakat dari Desa Baburino, Pekaulang, Maba, dan Buli yang memiliki dokumen kepemilikan resmi seperti sertifikat tanah, SKTA maupun SHM tidak menunjukkan adanya keluhan ataupun komplain terkait permasalahan lahan yang sedang berlangsung. Warga justru menyampaikan bahwa mereka masih menaruh kepercayaan penuh kepada pihak LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia untuk terus mengawal dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara yang benar dan sesuai aturan hukum. Kepercayaan ini menjadi bukti bahwa masyarakat menilai langkah-langkah yang diambil oleh LSM sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan aspirasi warga dan demi menjaga hak-hak masyarakat atas tanah yang sah milik mereka. Dari Ternate, Maluku Utara. Tim Liputan TV3 Wilayah Maluku Utara memberitakan pencemaran nama baik bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi juga tindak pidana yang harus ditindak tegas demi menjaga kehormatan dan keadilan di ruang publik.